As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bayangkan, kamu berdiri di depan sebuah bangunan yang sangat megah, tinggi, indah, terlihat sempurna dari luar. Tapi ternyata bangunan itu tidak punya tiang. Apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat, bangunan itu pasti runtuh. Tidak peduli seberapa indah tampilannya, tidak peduli seberapa mahal bahan yang digunakan, tanpa tiang, semuanya akan hancur. Begitulah hidup kita. Tanpa sholat, agama kita perlahan runtuh, tanpa kita sadari. Saudaraku, kita sering berpikir bahwa sholat itu berat. Padahal kalau kita jujur, sholat itu tidak mahal, tidak sulit, dan tidak memakan banyak waktu. Hanya beberapa menit, hanya beberapa gerakan, hanya sedikit dari waktu kita. Tapi kenapa? Justru itu yang paling sering kita tinggalkan. Mari kita renungkan sebuah kisah. Dahulu, ada seorang raja yang sangat agung. Ia memberikan hadiah kepada 2 orang budaknya. Masing-masing diberi 24 keping emas. Kemudian sang raja berkata, "Pergilah menuju ladangku yang sangat indah. Perjalanan itu panjang, kira-kira 2 bulan." Lalu ia melanjutkan, "Gunakan emas itu sebagai bekal. Setelah 1 hari perjalanan, kalian akan menemukan berbagai kendaraan. Pilihlah yang kalian inginkan." Kedua budak itu pun berangkat. Yang pertama adalah orang yang cerdas. Ia berhati-hati. Ia berpikir jauh ke depan. Ia tidak menghamburkan uangnya. Ia hanya menggunakan sedikit emas untuk sampai ke tempat transportasi. Sisanya, ia gunakan untuk sesuatu yang bernilai. Dan karena itu, ia bukan hanya sampai ke tujuan, tapi juga membawa keuntungan besar. Namun, budak yang kedua, ia ceroboh. Ia lalai. Ia tidak berpikir panjang. Ia menghabiskan 23 keping emas hanya untuk sampai ke stasiun. Dan lebih parah lagi, uang itu ia habiskan untuk hal yang sia-sia. Ia berjudi. Ia tertawa. Ia bersenang-senang. Ia merasa bebas. Sampai akhirnya, semua uangnya habis. Tersisa hanya 1 keping emas. Bayangkan perasaan saat itu. Perjalanan masih sangat jauh, 2 bulan, melewati padang pasir, tanpa bekal, tanpa kendaraan. Sahabatnya yang bijak berkata, "Gunakan sisa uangmu, beli tiket, beli makanan, selamatkan dirimu. Tuan kita bijaksana, mungkin dia akan memaafkanmu." Tapi, bagaimana jika ia tetap keras kepala? Tidak mau mendengar, tidak mau berubah, bahkan menggunakan sisa uang itu untuk kesenangan sesaat lagi. Saudaraku, kalau kita mendengar kisah ini, kita pasti berkata, betapa bodohnya orang itu, betapa ruginya dia. Tapi, pernahkah kita sadar? Jangan-jangan kitalah orang itu. Raja dalam kisah itu adalah Allah. 24 keping emas itu adalah 24 jam hidup kita setiap hari. Ladang yang indah itu adalah syurga. Dan perjalanan panjang itu adalah perjalanan kita menuju akhirat. Kita semua sedang berjalan ke sana. Setiap detik, setiap hari, tanpa bisa dihentikan. Dan tiket dalam perjalanan itu adalah sholat. Sekarang, renungkan ini. Kita punya 24 jam dalam sehari. Untuk sholat, kita hanya butuh sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi kenapa kita tidak mampu? Kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk hiburan. Scrolling tanpa henti, menonton, bercanda, bermain. Tapi ketika azan berkumandang, kita berkata, "Nanti, sebentar, tunggu dulu." Sampai akhirnya terlewat. Bukankah ini seperti berjudi?
Kita meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Kita menukar yang kekal dengan yang sementara. Saudaraku, ini bukan tentang malas atau sibuk. Ini tentang kita belum benar-benar sadar. Padahal, di dalam sholat ada ketenangan. Di dalam sholat ada kekuatan. Di dalam sholat ada jawaban dari kegelisahan kita. Sholat bukan beban. Sholat adalah tempat pulang. Dan lebih dari itu, jika kita menjaga sholat, seluruh hidup kita bisa berubah. Pekerjaan kita jadi ibadah, langkah kita jadi pahala, waktu kita jadi bekal akhirat. Tapi jika kita meninggalkan sholat, apa yang tersisa? Saudaraku, akan datang satu hari di mana kita tidak punya waktu lagi. Tidak ada lagi nanti, tidak ada lagi sebentar. Kita akan berada di tempat yang sama, kubur. Dan saat itu, kita baru sadar bahwa yang kita abaikan adalah yang paling penting. Maka sebelum terlambat, sebelum waktu kita habis, mari kita kembali. Mari kita jaga sholat kita. Karena sholat adalah tiang agama. Jika ia roboh, maka robohlah segalanya.